Ada dua bagian firman Tuhan yang saya akan bacakan. Saya berharap Roh Kudus akan menolong saya dan saudara, sehingga saya tidak perlu menerangkan terlalu banyak. Kadang-kadang kalau Alkitab itu kita baca dengan lengkap, itu sudah cukup memberikan pengertian bagi kita semuanya. Mari lihat sama-sama, ada dua kejadian yang berlawanan, seperti anomali. Yang pertama, Maliaki pasal yang ketiga, ayat yang ke-7 sampai dengan ayat yang ke-15. Saudara sudah menebaknya, Pak, ini masalah perpuluhan. Ya, bagian saya adalah memastikan saudara memberikan persembahan dengan baik dan benar. Tentu saudara tahu maksudnya. Jangan pura-pura tidak tahu. Mari lihat. Kenapa, Bu? Iya. Viral makin terkenal, Bu. Ya, soalnya saya agak kurang terkenal. Maliaki pasal yang ketiga, ayat yang ke-7 sampai dengan ayat yang ke-15. Perhatikan baik-baik ayat demi ayat. Sejak zaman nenek moyangmu, kamu telah menyimpang dari ketetapanku dan tidak memeliharanya. Kembalilah kepadaku, maka aku akan kembali kepadamu. Firman Tuhan semesta alam. Tetapi kamu berkata, dengan cara bagaimanakah kami harus kembali? Dari ayat ini saudara bisa sudah mulai meraba bahwa ini suasananya tidak menyenangkan sebetulnya pada waktu itu antara Tuhan dan umat Israel. Lalu berikutnya, bolehkah manusia menipu Allah? Bolehkah manusia menipu Allah? Saudara tahu jawabannya. Namun kamu menipu aku Tuhan. Tetapi kamu berkata, dengan cara bagaimanakah kami menipu engkau? Mengenai persembahan persepuluhan dan persembahan khusus. Kamu telah kena kutuk. Tetapi kamu masih menipu aku, ya kamu seluruh bangsa. Tensi mulai naik, saudaraku. Emosi mulai naik, pilihan kata-kata mulai tidak menyenangkan. Saudara tahu ini adalah pada puncak pemberontakan orang Israel. Lalu kata Tuhan demikian, bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku. Ujilah aku, firman Tuhan semesta alam. Apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan? Kalau saudara baca ayat-ayat sebelumnya dan saudara baca perhatikan akan latar belakang dari kitab Maliaki ini, sebetulnya ayat yang ke-10 ini ada unsur sarkastiknya. Ini ada unsur sarkastiknya. Orang Israel memberontak, mereka mengabaikan semua berkat Tuhan, dan mereka tidak memberikan persembahan. Lalu Tuhan katakan, ujilah aku. Loh, harusnya yang diuji itu siapa? Tuhan apa saya dan saudara? Kita kan yang diuji. Saudara punya anak, nak sekolahlah. Nanti papa yang biayai, aku enggak percaya. Papa cukup baik untuk membiayai aku sekolah, aku kuliah. Lalu katakan, ujilah papa. Pada hari pertama kamu sekolah, aku akan memberikan kamu mobil. Loh, ini kan sarkastik sebelumnya. Ayat ini muncul karena ketidaktaatan dan pemberontakan orang Israel. Jadi kalau saudara mengatakan, Tuhan, aku mau memberikan persembahan ini supaya langit terbuka. Sebetulnya maaf, saudara kemakan dengan ayat sarkastik ini.
Dan kalau saudara masih memberikan persembahan berdasarkan ayat ini, jangan-jangan suasana hati saudara dan saya ada di dalam pemberontakan seperti orang Israel dan tidak percaya sebetulnya. Tidak percaya. Tidak percaya. Ayat yang berikutnya. Aku akan menghardek bagimu belalang pelahap, supaya jangan dihabisinya hasil tanahmu, dan supaya jangan pohon anggur di padang tidak berbuah bagimu. Firman Tuhan semesta alam. Maka segala bangsa akan menyebut kamu berbahagia, sebab kamu ini akan menjadi negeri kesukaan. Firman Tuhan semesta alam. Bicaramu kurang ajar tentang aku, itu kata Tuhan. Firman Tuhan, tetapi kamu berkata, apakah kami bicarakan di antara kami tentang engkau? Kamu berkata, saudara dan saya, adalah sia-sia beribadah kepada Allah. Apakah untungnya kita memelihara apa yang harus dilakukan terhadapnya dan berjalan dengan pakaian berkabung di hadapan Tuhan semesta alam. Oleh sebab itu kita ini menyebut berbahagia orang-orang yang gegabah. Bukan saja mujur orang-orang yang berbuat fasik itu, tetapi dengan mencobai Allah pun mereka luput juga. Jadi kalau saudara masih memberikan persembahan atau apapun jumlah dan takarannya, dengan menggunakan Maleakhi pasal yang ketiga ayat yang 10, sebetulnya itu ayat dalam tanda kutip sarkastik. Kita sedang menguji Tuhan. Saudara menguji Tuhan, ya maaf, 100.000 membuat surga terbuka. Mungkin kalau 10 miliar pemimpin terbuka hatinya kepada saudara. Surga belum tentu sih, surga belum tentu. Jadi ayat Maleakhi pasal 3 ayat 10, saudara itu ayat muncul karena pemberontakan orang Israel. Sejatinya Tuhan sedang bertikai dengan orang Israel dan orang Israel sedang mempertanyakan keadilan Tuhan. Orang yang tidak berbakti kepada engkau, orang jahat, orang yang gegabah, hidupnya makmur. Kami umat pilihan Allah, hidup kami sengsara. Sampai Tuhan katakan, oke, ujilah aku. Sejatinya tidak begitu. Kepada Abraham Tuhan katakan, Abraham, aku akan memberkati engkau supaya kamu menjadi berkat. Tidak begini, Abraham, berkati aku dong, supaya aku punya untuk memberkati engkau. Jangan menguji Tuhan, karena sejatinya Dia sudah memberikan segala-galanya dalam kehidupan kita. Kalau anaknya yang tunggal yang Dia kasihi sudah diberikan kepada saudara, apalagi yang lainnya. Perikop yang berikutnya, saudara akan tahu nuansanya berbeda. Saudara akan pilih dengan alasan apa, dengan dasar apa, setiap kali saudara membawa persembahan kepada Tuhan. Lihat sama-sama di dalam Injil Lukas pasal yang ke-8 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ketiga. Injil Lukas pasal yang ke-8 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ketiga. Saudara perhatikan akan perikop ini, setelah saudara memperhatikan akan Maleakhi pasal yang ketiga ini. Pilihlah mana yang saudara akan lakukan. Tidak lama sesudah itu Yesus berjalan berkeliling dari kota ke kota, dari desa ke desa, perhatikan baik-baik, memberitakan Injil Kerajaan Allah. Ke-12 muridnya bersama-sama dengan dia, dan juga beberapa orang perempuan yang telah disembuhkan dari roh-roh jahat atau berbagai penyakit, yaitu Maria yang disebut dengan Magdalena, yang telah dibebaskan dari 7 roh jahat, Yohana istri Kusa, bendahara Herodes, Susana dan banyak perempuan lain. Perempuan-perempuan ini dalam Alkitab,
perempuan mempelai perempuan itu adalah saudara dan saya. Itu adalah gambaran daripada gereja Tuhan, gambaran daripada orang-orang percaya. Perhatikan baik-baik, perempuan-perempuan ini melayani rombongan, yaitu Yesus dan murid-muridnya yang sedang berkeliling memberitakan Injil Kerajaan Allah dengan apa? Dengan apa? Sebutkan sama-sama bersama dengan saya. 1, 2, 3. Dengan kekayaan mereka. Tidak ada drama, tidak ada ancaman, tidak ada uji menguji, tidak ada gerutuan, tidak ada Tuhan, apakah kalau aku memberikan persembahan, langit akan terbuka. Lalu malamnya hujan deras, rumah saudara bocor karena plafon dan gentengnya terbuka. Tidak ada drama, tidak ada bentak-bentakan. Simple sekali. Yesus kaya menjadi miskin supaya saudara dan saya menjadi kaya. Yesus merendahkan dirinya saudara sedemikian rupa, dia memilih dalam tanda kutip ya, berutang budi kepada para murid dan para sahabatnya daripada kepada dunia. Ketika saya dan saudara diberikan kesempatan untuk memberikan persembahan, sejatinya saudara bukan sedang mempertanyakan Tuhan, saudara sedang berinvestasi ke dalam kerajaan surga yang hasilnya adalah jiwa-jiwa. Tidak ada drama, tidak ada lalu bagaimana dan sebagainya. Lain nuansanya dengan Maliaki pasal yang ketiga tadi. Simple sekali, satu ayat menjelaskan mereka melayani rombongan itu dengan kekayaan mereka. Kalau Tuhan percayakan berkat itu dalam hidup saudara, harusnya begini. Saudara ketemu dengan pemimpin, Bu, bulan depan ada proyek apa? Tahun ini ada pekerjaan Tuhan apa? Saya ambil bagian. Loh, itu mental kerajaan. Itu mental kerajaan. Kalau ini viral enggak apa-apa. Itu mental kerajaan. Kalau saudara, mari saudaraku, altar call semuanya, siapa yang mau memberi 10.000, mana 1 juta, mana yang 2 juta, mana yang 3 juta, apa kebutuhanmu tulis ya, kalau kamu 10 juta kamu boleh minta mobil, yang 1 juta sepeda motor. Yang 200.000 HP. Nuansanya tidak begitu. Seakan kita barter dengan Tuhan. Seakan kita barter dengan Tuhan. Seakan kita menguji Tuhan. Dan itu seperti perjudian rohani agamawi. Aku memberi apa, aku akan dapat apa. Ayat ini mengatakan mereka dengan tenang, tanpa drama. Tanpa drama. Pemimpin tidak perlu gembar-gembor, menggunakan segala macam metode. Tidak perlu harus mendramatisir amplopnya bagaimana, supaya amplop ini bisa menarik persembahan, orang tertarik. Sikap yang benar dalam kerajaan surga adalah, saudara datang kepada gereja, saudara datang kepada pemimpin saudara, dan tanya pekerjaan Tuhan apa yang sedang dipercayakan Tuhan. Saya akan ambil bagian dan memastikan tidak ada satupun pekerjaan Tuhan yang terbengkelai. Itu baru hidup dalam kerajaan Tuhan. Kalau barter sana barter sini, saudara tidak akan temukan itu. Ayat yang terakhir sebelum kita selesai. Efesus pasal yang pertama ayat yang ketiga. Efesus pasal yang pertama ayat yang ketiga. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita, Yesus Kristus, yang dalam Kristus, perhatikan baik-baik, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam
Surga, maafkan saya. Kalau saudara berpikir entah perpuluhan, entah persembahan saudara itu bisa membuat surga terbuka, maafkan saya. Saudara salah tafsir. Yang membuat surga terbuka dalam hidup saudara, itu yang bisa membukanya hanya Kristus yang sekarang ini ada dalam kehidupan saudara. Dan sejak itu surga tidak pernah tertutup dalam kehidupan saudara. Saudaralah yang menutup diri. Dengan apa? Ketidakpercayaan, dengan ketidaktaatan, dengan kekerasan hati. Perhatikan baik-baik, di dalam Kristus kita sudah menerima segala sesuatunya. Tadi ayat terakhir, ini ayat bonus. Roma pasal yang ke-8, ayat yang ke-32. Ya Bu Indah, sebentar saya selesai. Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-32. Perhatikan baik-baik, perhatikan baik-baik. Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semuanya. Bagaimanakah mungkin Ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita? Bersama dengan siapa? Bersama dengan Kristus. Apalagi yang saudara bisa harapkan dari persembahan saudara? Semua Tuhan sudah berikan kepada saudara. Kalau saudara memberikan persembahan, yang saudara harapkan adalah jiwa-jiwa. Yang saudara hadapkan adalah pekerjaan Tuhan berjalan dengan baik. Maafkan saya, saudara memberikan persembahan, aku bosan dengan mobilku. Maafkan saya, saudara memberikan persembahan, aku bosan dengan motorku. Tuhan, aku memberikan persembahan di hari yang baik, bulan yang baik. Supaya aku mendapatkan perkenanan, motor baru, mobil baru. Maafkan saya, saudara salah tafsir. Siapkan amplop yang sudah dibagikan. Perhatikan baik-baik, bukan yang pertama memang jumlahnya, tapi yang kedua hati dan motivasi saudara itu jauh lebih menentukan dan pengertian. Bagaimana kalau begini? Bagaimana kalau begini? Perhatikan baik-baik. Bagaimana kalau begini? Altar call-nya begini, altar call-nya begini. Bukan siapa yang memberi, saudara akan diberi. Bukan itu. Bagaimana kalau altar call-nya begini? Dalam hati saudara, saudara berdoa, Tuhan tolong. Mulai sekarang, aku ingin menjadi bendahara-bendaharamu. Dan setiap kali ada pergerakan, aku akan ada di situ. Dengan semua berkat, dengan semua kekayaan yang kau percayakan kepadaku. Alkitab mengatakan mereka melayani Tuhan dan rombongannya dengan kekayaan mereka. Mari kita berdoa. Roh Kudus, tolong kami. Beri kami pengertian. Hati kami, cara berpikir kami. Mari Roh Kudus, tolong setiap kami anak-anak sebagai orang-orang yang sudah Engkau berkati dengan penuh. Biarlah hati kami terpaut kepadamu, kepada pekerjaan, kepada jiwa-jiwa yang belum diselamatkan. Kami mau ambil bagian dalam setiap pekerjaan-Mu. Kami mau ambil bagian dalam setiap jiwa-jiwa yang Kau rindu untuk mereka diberkati dan dimenangkan. Berbicara kepada setiap kami. Berbicara kepada setiap kami. Dan ketika kami memberikan persembahan kami pada siang hari ini, itu sebagai langkah iman kami. Mulai hari ini kami tidak akan membiarkan satu pekerjaan-Mu itu terbengkelai begitu saja. Beri kami anugerah dan kasih karunia-Mu, supaya kami boleh selalu mengambil bagian. Dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur, kami berdoa. Amin.